Ya, ya dengan istrinya juga itu penghuni di sana. Jadi beta yang kesini kata bapak ya, kalau di sana di Ambon rumahnya ibu itu di belakang gereja, ya. Dan kakaknya itu ipar saya, istrinya Tanggi itu adik saya. Baru tamat istri juga saya bawa dari kampung itu, ya. Tapi sudah lebih hebat dari saya. Lalu ada di sini siapa lagi? Pak Saleh, ya Pak Saleh di pengalaman. Babinya sakit saya doakan sembuh, ya masih ada. Iya, tadi saya saksikan di bawah itu. Babi habis sakit, ya saya dikasih tahu. Saya datang cuma telinga yang goyang-goyang. Saya doain sembuh dan melahirkan, tidak jadi mati. Dan bisa doa itu, karena itu ketiga kalinya saya doakan binatang. Anjing saya sama anjingnya Pak Toba di tengah itu dulu kata doanya. Ada tadi ibu yang bersaksi, Ibu Diana ya. Ibu Diana. Pak Sule ada. Memang Ibu Diana itu anggota setia. Pak Sule itu gereja sebelah. Jadi fanatik banget. Tapi kalau Tuhan sudah tangkap ya tidak ada fanatik yang bertahan. Siapa lagi? Ada banyak sih ya. Itu yang saya ingat. Ya. Oh Pak Sule ada di sini. Ada. Kita tiap hari makan daging bahan potong-potong kayak Toraja. Saya bilang ini memang bawa dari Toraja. Enak sekali. Cuma saya bilang sudah daging babi, ayam lagi. Ya. Kalau Pedra, ya. Jeffrey ada di belakang. Jeffrey ada nggak? Oh, ada. Pedra ada. Memang Jeffrey bilang kemarin saya khusus jadi sopir kemarin dia bilang. Saya mesti jemput pertama kali makan malam dulu. Kemarin. Karena dari Jeffrey ke Pak Weris, Ibu Dince. Nah, ya. Ini Pedra tadi ada di bawah juga. Pedra di bawah. Ada di belakang. Ya, dari mereka. Ini Pedra sudah booking tadi. Urusan berangkat bandara aku yang punya urusan. Begitu datang dia, mobilnya Pak J ini tadi. Ya, Jeffrey saya bilang maaf Pak, Jeffrey udah datang jadi sudah ditutup gitu ya. Gitu ya. Masih banyak ya. Saya terima kasih. Saya senang sekali kita ada di sini. Kita ada di sini karena kita adalah orang-orang terpilih untuk mewarisi janji Tuhan. Tuhan berkati. Kita lanjut ya. Nanti kalau ada yang saya lupa, nanti kita kenalan lagi ya. Ya. Saya masih melayani besok. KKR besok malam. Diundang semuanya di PTD. Ya, demikian. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan kita ambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 ya. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Mari saudara kita semua berdiri bersama-sama. Kita akan baca secara bersama-sama Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Pemazmur ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Kita mulai dari nyanyian syarah sama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian syarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan mata air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Silakan duduk. Ya. Khotbah ini saya beri tema, ya, saya beri tema dijamin menuai berkat dengan bersorak-sorai. Temanya saya sentil dari ayat yang kelima dan 6 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi saya beri tema dijamin menuai berkat dengan bersorak-sorai. Amin. Ini digambarkan sebagai petani. Saya di masa kecil petani, ya. Saya tinggal di kampung, saya gembala kerbau, dan saya bertani di masa remaja. Saya punya kebun kopi sendiri. Saya pernah tanam di cili. Rica. Rica Manado bahasanya. Kalau cili itu bahasa Inggris, tapi orang Ambon hebat. Karena semua orang pakai bahasa cili. Pertama kali saya datang di Ambon, anaknya Pak Toban yang namanya Mika baru mungkin 4 tahun. Bapak kasih saya cili. Saya bilang orang Ambon hebat ya. Kecil-kecil sudah pintar bahasa Inggris. Nah, di Raja juga kami punya sawah, ya. Kami juga punya babi ayam. Tapi pernah saya kalah 35 ekor ayam satu hari berjudi. Itu masalah. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, Mazmur ini membayangkan kalau pulang menuai pasti bersorak-sorai, pasti bersukacita. Sukacita ya? Ya, sukacita. Kalau di kampung panen kopi, waduh, kopi karung-karung. Tapi di sini tidak ada kopi ya. Di bawah ada kopi nggak itu di bawah? Torabiko. Torabika toh? Berarti ada kopi Torabika di bawah? Nggak ada. Nama doang. Berarti bawa nama dari Torabika. Nah, kalau panen padi, kalau padi sawah besar itu biasanya ditumpuk-tumpuk. Nah, kadang kita bawa pulang. Nah, ini digambarkan Mazmur. Orang yang menabur pulang dengan sorak-sorai, membawa berkasnya. Yang dibawa bukan dalamnya itu ya apanya itu ya, bukan matanya tapi padinya itu ya. Jerami. Bukan jerami yang dibawa, tapi padinya ini berkas ya. Ini bahasa pertanian, tapi ini berlaku bagi seluruh aspek kehidupan ya. Dijamin menuai berkat dengan bersorak-sorai ya. Ada 3 kunci dijamin menuai berkat dengan sorak-sorai ya. Ada 3 rahasianya. Ada 3 kuncinya dijamin menuai berkat dengan bersorak-sorai. Ada satu jemaat kami namanya Ruberuru, Dr. Rajis Ruberuru. Dia pengawas tapi sudah pensiun. Sekarang tinggal di perumahan elit di Citra Lane ya. Dan beli tanah aja 10 kali 20 700 juta. Itu berapa tahun lalu? Bangun rumah sudah nilai. Nah, biasanya kalau dia pergi ke kantor dulu atau pergi lihat ke gudang, dia pakai bahasa Toraja. Kalau tiro-tiro kota rumah. Jadi bahasanya apapun yang kita kerjakan itu bisa digambarkan sebagai seperti petani. Anda kerja di mana saja itu digambarkan seperti petani. Nah, ada 3 kunci pada pasal ini untuk seseorang dijamin menuai berkat dengan bersorak-sorai. Bisa berkat itu ternak babi, bisa berkat itu adalah kita supplier, jadi supplier apa-apa gitu, bisa berkat kebun, ya bisa ya. Sampai-sampai saya sudah tertarik bahwa adik saya kasih masuk iwak kasih itu biar dia bertani di sana. Daripada dia di sana berkasnya kurang. Karena dia tanam padi di sawah orang berkasnya kurang, ya di sini berkasnya banyak, ya. Nah, sudah. Ada 3 kunci untuk dijamin menuai berkat dengan bersorak-sorai, dan kita harus terapkan ketiganya. Pertama, mengingat dan percaya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan. Itu ayat 1-3. Ayat 1-3 berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ya, dan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi yang bermazmur ini adalah orang-orang Israel, penduduk Yerusalem, yang juga dinamakan Sion, nyanyian syara, nyanyian naik ke rumah Tuhan. Ya, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi.
Bisa dikatakan ketika Tuhan memulihkan jemaat Immanuel, ya, Amin. keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Siapa di antara Bapak Ibu yang belum pernah bermimpi? Pernah semua ya? Kalau mimpinya bagus, tapi kalau mimpinya jelek, ketemu monyet besar, waduh, ketakutan, sudah hampir digigit, mimpi indah. Kan berubah sekejap kan? Nah ini maksudnya, keadaan mereka dalam keadaan sulit, sudah pulang dari pembuangan, tapi mereka masih sangat sulit dalam ekonomi. Mereka pulang mah, bukan orang yang di PHK lah dikasih pesangon, enggak. Disuruh pulang aja dari pembuangan. Sementara yang tidak ke pembuangan miskin habis. Lalu mereka ingat Tuhan memulihkan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersorak-sorai. Ayat ini, ya terima kasih. Saya pada ayat ini, ya, mereka mengingat dan percaya kepada Tuhan yang telah membawa mereka pulang dari pembuangan. Ya, ketika bangsa Israel berontak kepada Tuhan, mereka dibuang ke Babel 70 tahun. Dan Nabi Yeremia berkata, kamu akan dibuang 70 tahun. Setelah 70 tahun, seorang raja naik tahta dan memerintahkan orang Israel pulang ke Yerusalem dan membangun kembali rumah Tuhan. Dari ketika sampai di Yerusalem mereka dalam keadaan kesulitan, tapi mereka mengingat bagaimana Tuhan yang hebat itu telah menolong mereka lepas dari pembuangan dan mengantar mereka pulang ke negeri mereka. Dan mereka yakin Tuhan yang sama sanggup menolong ke depan. Ya. Ini penting Bapak Ibu. Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari segala dosa dan hukuman adalah Tuhan yang sama sanggup menolong kita perjalanan ke depan. Amin. Ya. Itu sebabnya saya sering mengingat perjalanan masa lalu. Kalau saya datang dari Makassar, dari Jawa, saya dari Jawa naik kapal ke Makassar tahun 81 November saya dari Jawa ke Makassar. Tujuan ke Ambon, 1 bulan lebih di Makassar tunggu kapal susah. Ada kakak sepupu saya di Makassar, mahasiswa, namanya Paulus Raga, di bilang kakak, saya pakai uang kas masih selalu meeting, beli tiket, nanti sampai di sana kumpul-kumpul. Jadi saya naik Mandala dari Makassar, cuma bawa tas beginian. Ya tidak banyak, cuma buku-buku dengan pakaian beberapa lembar. Dan Tuhan menyertai saya. Sudah 40 tahun saya menggembala di Ambon. 38 tahun anak membusuk kembali menikah. Ya. Kalau Israel bilang itu kami tidak pernah puasa paksa. Memang pernah. Kami baru menikah. Saya dulu belajar. Waktu saya terbanyak belajar, Bapak Ibu. Waktu terbanyak saya itu pasti belajar. Selain doa, makan, istirahat, ya pelayanan, tapi terbanyak itu belajar. Di meja sampai hari ini. Kadang tidur jam 12, kadang lewat. Ya di meja. Saya lagi belajar, saya bilang, Pak, kita tidak punya apa-apa. Saya bilang, tidak ada beras? Tidak ada. Bagaimana uang? Tidak ada uang. Bagaimana nasi? Tinggal sebentar malam. Saya bilang, kita tidak perlu takut. Kita dipanggil melayani full timer. Melayani dia Tuhan. Dan dia pasti menjamin kita. Itu saya balik ke dapur. Ada seorang ibu masuk dari pintu. Kasih amplop. Kalau diberaskan entah berapa banyak tahun. Dan itu terjadi jaminan Tuhan.
Jadi saya katakan, kalau Tuhan yang memelihara di masa lalu, kalau Tuhan yang tolong di masa lalu seperti Israel, kalau Tuhan yang pernah sembuhkan di masa lalu, kalau Tuhan sembuhkan baginya Pak Saleh di waktu itu, Tuhan bisa juga sembuhkan baju-baju kalau ada batu sakit. Anjing-anjing bisa dibawa. Karena dalam Ulangan 28 itu masuk dalam real berkat itu. Jadi menoleh ke belakang, ingat di masa lalu. Pernahkah Tuhan menolong dengan cara yang luar biasa? Kalau pernah, ini yang dibuat oleh Israel. Berarti dia juga bisa dipercaya menolong ke depan. Ya? Amin. Waktu kerusuhan saya sakit Bapak Ibu. Saya 26. Jadi saya 98 mungkin kelelahan. Saya banyak keliling ke KR, ke Pasari, ke Saparua, ke Hariang, kemudian Nabire, Jayapura, balik Ambon Natali, khotbah Natal Toraja, diundang lagi ke Jayapura, khotbah Natal Toraja di Jayapura, pulang saya sakit. Desember 98. Januari subuh saya sudah masuk. Tanggal 1. 99. Saya keluar tanggal 6, masuk lagi tanggal 10, baring 10 hari, pas tanggal 19 pecah kerusuhan. Hari pertama saya bisa duduk di rumah sakit, ya. Di ceritanya panjang sekali, bisa lolos, hampir orang bilang. Tapi saya di rumah itu terlentang karena ini hati saya bengkak hepatitis. Saya terlentang berapa bala mungkin berbulan. Dan balik, cuma di kepala. Saya bilang ke saya, ambil bantal kasih berdiri Alkitab, saya baca Alkitab. Karena badan tidak bisa balik. Saya cari itu kaset bapak saya dengan khotbah. Tapi saya punya pengharapan. Makanya saya katakan, kalau Tuhan yang menolong di masa lalu, Tuhan yang sama bisa tolong sekarang, Tuhan yang sama bisa tolong ke depan. Habislah semua di Ambon, gedung gereja habis. Taman kanak-kanak, ini ibu ini, ya kalau itu kan gedung gereja, ini lebih besar ya, Bu Mari ya. Gedung kita dulu ya, lebih besar ini. Iya. Mungkin 69 atau 12. Ini berapa? 8-12. Ya, 8-12. Oh besar. Di sana lebar 6. Kalau tidak salah 69 atau 6-10 gitu. Jadi itu jadi tempat kanak-kanak. Bagian sini bagian ruangan mainan, bagian sana kursi-kursi. Setiap hari Sabtu Ibu Maria kasih keluar itu kursi-kursi taman kanak-kanak. Jika masuk kursi gereja. Habis gereja dioper lagi. Dia tiap makanya Tuhan berkati dia karena sudah melayani. Ya, tidak ada anak laki yang saya sendiri, dia sendiri. Nanti menikah, ya ibu juga. Ya. Dan Tuhan tolong kami sampai kami bisa bangun gedung permanen. Ya, maka ketika dibakar semuanya, dibakar gedung gereja, dibakar taman kanak-kanak, dibakar pastori, dibakar rumah-rumah jamaah, saya yakin Tuhan pasti tolong. Sampai waktu malam tanggal 23 Juni 2000 itu gereja dibakar. Ya kami sudah mengungsi di lapor. Saya bilang mari kita berdoa dan bersyukur. Ya, saya terapkan 1 Tesalonika 5:14. Mari kita bersyukur saya bilang. Tapi karena dia masih pada menangis, saya juga ya berdoa dan menangis. Padahal tidak tujuannya menangis, mensyukuri aja. Tapi perjalanan, tapi Tuhan pelihara. Anehnya kami mengungsi memang di Rangkatau 7 bulan 10 hari penumpang. Termasuk saya ke Kalimantan diundang ke Kalimantan. Kami di Rangkatau kami khotbah, saya khotbah ibu kota tidak pernah ambil khotbah. 1 kali saya ambil hanya ongkos beca ke Batu Lele karena kami sewa rumah di Batu Lele. Kami tidak punya ongkos beca pulang. Saya ambil cukup untuk ongkos beca pulang. Tapi saya selama tidak ambil khotbah. Tapi kami dipelihara. Amin. Anak 5. 7 orang selama cerai-berai di tempat yang hebat Tuhan. Dan saya tidak pernah minta bantuan kepada keluarga saya. Saya pernah saksikan di jemaat di Patah saya bilang, saya tidak pernah meminta kepada jemaat secara langsung. Ya,
Kalau minta macam buah-buah pas, ibu bilang, don apa itu? Don yang diwiari di ibu ini itu apa? Mama bilang, kita don itu, dan apa ya? Kelor. Kalau itu, tapi kalau namanya berupa uang, berupa ternak, berupa harta, kami tidak pernah minta dan tidak pernah pinjam kepada jemaat. Tidak pernah. 40 tahun saya menghafal. Saya jaga saya hamba Tuhan. Saya jaga kepercayaan. Tidak pernah saya. Kecuali Bapak Simon almarhum, ya itu bukan pinjam, saya bantu. Dan selalu saya punya prinsip, saya harus menguntungkan orang, saya bukan. Itu prinsip saya harus menguntungkan orang. Ya, jadi saya secara hitung-hitungan saya menguntungkan Pak Simon. Ya. Saudara, dan itu Tuhan pelihara, makanya ketika itu gereja habis, ya kanak-kanak semua dah habis. Saya katakan Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti kembalikan. Tuhan pasti pulihkan. Karena itu kalau kita punya masalah, kita ingat masa lalu di mana Tuhan pernah tolong. Dan apa yang terjadi? Nah, memang Tuhan tolong pulihkan kami. Lebih dari yang semula. Dulu saya punya anak 5 itu saya hitung-hitung. Kira-kira anak saya paling satu aja yang kuliah. Anak 5 ini pertama dengan kedua beda 16 bulan. Kedua dengan ketiga beda 2 tahun. Ketiga dengan keempat beda 2 tahun. Keempat dengan kelima beda 7 tahun. Jadi khususnya 4 orang ini itu bisa tumpuk di perguruan tinggi. Yang pertama belum selesai, yang keempat sudah masuk. Saya bilang, Tuhan, rasanya secara logika ini susah nanti anak kuliah ini. Mungkin bisa jadi korban. Apalagi waktu sudah kerusuhan. Ya, Omah Agustina Lembang bilang sama istri saya, bertahan siapa yang mau kasih ke sekolah anakmu bertahan. Waktu musir rantau, tapi istri saya bilang, selama bapaknya masih hidup dan melayani, pasti Tuhan jalan. Tapi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, anak saya semua sekolah. Ya, anak pertama sudah pegawai, anak kedua berusaha, anak ketiga sampai S2 ITB. Bisa bayangkan S2 ITB. Ya. Anak keempat itu jurusan teologi, itu udah sekarang kuliah S3, sudah semester 3, sedang penelitian untuk disertasi, suami istri. Ya, anak keempat saya tinggal sudah di KDW ya, Desember. Dari mana duitnya? Saya hamba Tuhan full timer, puji Tuhan anak saya masih bisa pelihara babi. Saya tidak ada, tapi saya punya babi. Tadi itu kan kadang-kadang dikasih tahu, Pak Gembala, babi sudah besar. Ya itu kadang-kadang besar baru dikasih tahu. Kadang-kadang dilapor kecil, Pak Gembala ada babinya di sini, tapi kita pelihara. Ya, karena kami memang full timer, memang ada babi, tapi tidak pernah pelihara babi, cuma terima gabung doang. No? Luar biasa. Anak saya dengan anak mantu saya kuliah S3 itu, Rp1 sudah kerja keluarkan. Bahkan mereka dapat santunan dari kakak angkat mereka, per bulan 5 juta. Belum lagi masuk kuliah S3. Waktu pertama saya bilang, kita bagi 2. Saya tanggung 1, 1. Disampaikan sama Cik, bilang aku semua. Oh sudah, puji Tuhan. Ini mau bayar 40 juta ya, untuk penelitian disertasi. Saya bersepai. Tidak ada hubungan darah daging. Cuma mereka ketemu. Kalau datang, saya sampaikan visi saya tentang anak saya ini. Kalau bisa pergi dari S3, kalau bisa pergi ke luar negeri, ya pulang dia berdua. Ini penting. Karena visinya jelas. Oh, udah, begitu. Ingatlah apa yang Tuhan dalam Tuhan. Tuhan yang sama menolong di masa lalu. Tuhan yang sama bisa menolong di masa sekarang. Saya sakit terlentang, Bapak itu kelihatan Pak, saya sakit. Ya. Saya sakit, orang tidak beri harapan lagi. Ya. Tapi Mama Tose, kamu Tose ya, bilang sama Israel, panggil sudah orang tuanya. Mumpung masih muda naik kapal laut. Kalau sudah terjadi apa-apa itu mahal, karena mesti naik pesawat. Cuma ketawa lah. Iya kan? Apa kamu sudah mau mati? Tapi saudara, Tuhan masih memberi kesempatan buat saya. Jadi Pak Saleh, Tuhan yang menolong dulu, saya doakan babinya.
bagi saja disembuhkan, apalagi orang ini. Tapi kita tidak punya iman, ya toh? Iman yang mendoakan saja. Tapi manusia kan yang mendoakan beriman, yang didoakan juga beriman. Percaya saja. Amin. Kalau ada yang sakit, percaya saja. Tapi jangan minta umur panjang hanya bersenang-senang doang. Minta umur panjang untuk melayani Tuhan dan bersama itu penting. Harus ada tujuannya. Ya. Saya 63 tahun lebih. 16 April 67 tahun. Ya. Tapi hati saya masih muda. Ya. Mari kita seperti mereka ini. Menceritakan bagaimana Tuhan membebaskan mereka. Menceritakan bagaimana Tuhan menolong mereka. Menceritakan mereka sukacita ketika dibawa pulang dari pembuangan. Menceritakan kata orang-orang berkata, ya, orang Israel ini kok hebat. Raja mengeluarkan perintah untuk mereka pulang dan membangun bait suci. Jadi mereka dipulangkan itu dengan tujuan membangun rumah Tuhan. Itu pertama. Mari kita selalu ingat apa yang Tuhan telah buat di masa lalu. Dan kita menaruh percaya kepada Tuhan yang telah menolong kita di masa lalu. Itu bagian pertama. Ya. Ingatlah selalu apa yang Tuhan telah buat di masa lalu. Luar biasa. Tuhan pasti sanggup melakukan pertolongan. Yang kedua, berdoa memohon Tuhan memulihkan. Ayat 4. Ayat 4 ya. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ini bentuk selain kita percaya, selain kita ingat masa lalu di mana Tuhan menolong kita, kita masuk pada bagian kedua, memohon Tuhan memulihkan. Tuhan pulihkanlah, dikatakan di sini mereka berdoa, pulihkanlah keadaan kami. Apa keadaan kita? Apa karena sakit secara fisik, sakit secara mental, sakit secara ekonomi, sakit secara pekerjaan, atau ada masalah di anak-anak kita? Apa yang menjadi masalah kita? Kita berdoa, Tuhan pulihkanlah keadaan kami. Amin. 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 Tuhan yang bilang mintalah maka kamu akan diberi, ya. Carilah maka kamu akan dapat. Ketuklah pintu maka kamu akan dibukakan pintu. Karena orang yang meminta pasti diberi. Orang yang mencari pasti mendapat. Orang yang mengetuk pintu pasti dibukakan. Tuhan yang suruh. Kita minta. Di bidang mana perlu pemulihan. Di bidang mana perlu campur tangan Tuhan. Saya lanjutkan kalimat itu. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Di tanah Negeb, ya saya belum pernah ke sana, ya. Tapi catatan kita dan pelajaran di tanah Negeb itu ada semacam wadi-wadi, sungai-sungai kecil. Kalau musim kemarau panjang itu kering dan mati semua rumput. Tapi ketika ada hujan turun, itu air berisi dan semua bertumbuhan itu rumput dan terjadi keindahan. Ini yang mereka minta. Pulihkan kami seperti batang air di tanah Negeb. Selalu turunkan hujan, turunkan berkabung, supaya kami pulih kembali, segar kembali, kuat kembali. Yang ekonomi yang mengalami masalah krisis ekonomi diberkati kembali. Yang mengalami kegagalan diberi keberhasilan. Minta pada Tuhan. Tentunya dengan tujuan memuliakan Tuhan. Ya, apa yang perlu? Di sini kita doa Tuhan berkati supaya gedung gereja ini bisa selesai. Pak Pendeta, coba ya. Ya, di depan mata kita. Ya, amin ya. Amin. Karena kita berdoa bukan pendeta yang suruh berdoa, Tuhan yang suruh berdoa. Tahu? Cuma pendeta aja, ayo kita berdoa itu dengan firman Tuhan, Matius 7. Kita baca Lukas 18. Ya. Orang yang rajin berdoa. Lukas 18. Kita perhatikan. Ini perumpamaan tentang hakim yang wali. Lukas 18
ayat 1 sampai 8. Kita baca. 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Dia adalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Ayat 7 dan 8 penegasannya, itu maksudnya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siap malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan. Tuhan bilang orang pilihan Tuhan yang siang malam berseru kepadanya, Tuhan akan benarkan. Amin. Dan Tuhan tidak mengulur-ulur waktu untuk menolong. Tuhan akan segera menolong pada waktunya. Karena itu kita tidak boleh jenuh, tidak boleh bosan berdoa. Ya, kita berdoa, tapi dalam doa kita tidak sekedar meminta, tapi ada pujian penyembahan. Amin. Kenapa gembala-gembala itu doanya lama? Kalau ada gembala doanya 15 menit itu dipertanyakan. Iya. Kalau ada gembala itu lebih banyak jalannya daripada doanya itu dipertanyakan. Kalau penginjil mesti banyak jalan menginjil. Kalau gembala banyak jalan itu. Karena harusnya kita menyembah minimal 1 jam. Maka Tuhan bilang sama Petrus, tidak sanggup pun kamu berjaga-jaga dengan nafsu 1 jam saja. Itu saya terapkan. Setelah menyembah 1 jam, mulai doa sapa. Doakan yang lain. Jadi saya sudah bilang di sana jam 8 pagi jangan kalian datang. Kalau mau datang sebelum jam 8 pagi, jadi dari kemarin. Kalau tidak, cuma sekarang ini karena saya antar anak saya, jadi saya mudah agak tempo. Doanya. Waktu saya tidak antar Abi itu, jam 8 belum dapat. Karena sekarang saya antar Abi, saya mulai agak tempo doa. Doa apa? Saya doakan diriku, istri, anak-anak, anak mantu, cucu, keluar, jemaat-jemaat, asal doakan semua, kamu jemaat kepada Ambon. Kemudian saya mengalir ke hamba-hamba Tuhan, termasuk di sini. Hamba betul di PST. Kita doain. Sebelum jalan itu kita doain apa yang belum. Mungkin bangunan gereja, pekerjaan jemaat, dan sebagainya. Doa, kita doa. Ada itu penting. Saya filosofinya begini, saya pagi hari kenapa saya doa pagi banyak lama? Karena istilahnya saya lepaskan, saya ini gembala kerbau. Pagi-pagi kerbau dilepaskan dari tanah. Jadi dalam doa, pagi-pagi saya lepaskan jemaat dari rumah. Supaya mereka keluar dari rumah dengan diiringi doa saya. Sudah sepanjang hari. Siang lagi saya mesti doakan lagi. Sore itu sudah ibadah. Ya, ibadah. Kita doa. Jalani hidup dengan doa. Amin. Kalaupun dia selain ada doa khusus itu, dia dikatakan bisa berdoa di jalan. Tuhan, ya aku mau naik ke Tembagapura, Tuhan di dunia aku di jalan. Itu macam. Tapi jangan ada jam-jamnya, waktu mesti duduk. Doa dan doa. Kalau hari ini belum dikabulkan, mungkin besok. Mungkin lusa. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Amin. 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 Kita hidup dalam doa. Doa itu nafas kita. Itu kunci kedua untuk kita dijamin menuai dengan sorak-sorai. Kunci yang ketiga, melangkah maju dan menabur dengan tekun. Ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6 berkata begini. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Saya tanya,
Kalau orang mencucurkan air mata senang atau tidak? Susah. Orang mencucurkan air mata itu senang apa tidak? Susah. Kalau susah gampang menabur apa tidak? Ya. Kalau susah gampang menabur kan? Susah menabur. Tapi orang ini meskipun susah menabur. Ya, toh? Orang yang susah, lagi sedih, lagi menangis, itu susah menabur. Tapi orang yang kita ini masih menabur, tetap menabur. Ya. Jadi saya ulangi ayat 5. Orang-orang menabur dengan mencucurkan air mata. Jadi jangan saudara karena susah berhenti menabur. Jangan karena ada masalah berhenti menabur. Coba kalau bertanya ini. Hatiku tidak nyaman, udah tidur di rumah, berarti musim menabur. Begitu dia tersinggung kata istrinya, aku tidak bisa menabur hari ini. Begitu mau rencana menabur, malam-malam anaknya bikin tersinggung, nggak bisa menabur. Besok rencana menabur lusa, besok tetangga bikin masalah, nggak menabur. Tidak akan pernah menabur sampai tidak pernah menuai. Tidak ada pernah waktu di dunia ini tanpa masalah. Tidak ada tempat di dunia ini tanpa masalah. Tidak ada pekerjaan tanpa masalah. Selalu ada masalah. Bumi tempatnya masalah. Tapi masalah tidak boleh membuat kita berhenti menabur. Karena kita ini menabur. Menabur adalah memberi. Ada orang menabur ke balangu kesen. Ada orang menabur di balangu baru tabur di belakang. Itu bukan tabur, itu masuk perut. Tidak pernah tumbuh itu masuk perut. Cuma membuat kita sehat. Menabur berarti memberi. Orang menabur itu benihnya ditanam dalam tanah. Benihnya dalam tanah orang yang tidur di rumah. Itu memberi. Ya. Jadi meskipun menangis mesti menabur. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kalau orang sorak-sorai sedih apa tidak? Tidak, senang. Orang bersorak-sorai sedih tidak? Senang. Haleluya. Tidak ada itu. Sorak-sorai berarti tidak ada sedih. Menaburnya tadi itu sedih. Tapi mendoanya senang. Amin. Atau ada yang bilang terima sakit. Kenapa aku terima sakit? Ada itu. Tidak ada tau. Tidak ada, mau cari dunia tidak ada itu. Ya. Tapi menaburnya menangis. Menulis sorak-sorai kayak tenang. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkah. Jadi ini menabur di air tenang ini tidak hanya berhenti, tapi dia melangkah maju. Tabur, tapi menangis. Tabur, tabur. Menangis sambil melangkah. Dia tidak muter-muter menabur. Ya kalau dapat cuma situ di situ. Kalau cuma di situ. Tapi kalau dia maju sambil menangis tapi nabur bukan. Artinya melangkah maju jangan berhenti walaupun menangis. Pasti pulang membawa berkas-berkas. Amin. Kami waktu saya bentuk panitia pembangunan gereja baru ini. Jangan pada pengungsi semua masih di pengungsian. Ayo kita bentuk panitia pembangunan. Ya, ada dua panitia pembangunan darurat. Setelah darurat selesai dari saya bentuk panitia pembangunan permanen. Itu 2004, 2003, 2004 ya. Semua mesti pengungsian. Saya tantang mereka. Kita harus bangun gereja yang bagus saja. Lebih bagus dari yang lama. Ya, kalau yang lama kan Pak Lekan yang ketua pemuda itu tahu tak? Kan mereka saya khotbah. Saya setuju kan itu panitia. Cuma tidak ada yang berani ketua panitia kecuali Pak Lukas ya berani ya. Karena memang situasi memang berat. Tapi kami bentuk panitia dan kami bangun dan jalan dan itu Tuhan wujudkan. Kalau ini lebih hebat, dan sana cuma 12-25, tapi tanahnya memang kecil. Tapi kecil cuma di kelas 1 di jembatan Gelala di situ. Jadi kalau Bapak Ibu ke Ambon tidak
tidak sesat lagi. DPSD Jembatan Gelala. Ada menara di atas, ditulis DPSD di ujung sana. Ya. Waktu belum ada namanya dikira orang DPM atau Katolik, karena ada gambar-gambar di sana. Gambar itu punya filosofi di sana. Ada gambarnya. Gambar terakhir itu Yesus memberkati sambil naik ke surga. Dia bilang, Tuhan berkati kita sambil dia bawa kita ke surga. Ya. Jadi saudara, kita tidak boleh berhenti walaupun menang. Ya. Kita terus menabung. Ya. Saudara kekasih Tuhan, ada berbagai cara untuk kita menabung. Kita lihat di dalam pengkhotbah 11 ayat 4, ya, pengkhotbah 11 ayat 4. Saya minta Pak Gembala bacakan pengkhotbah 11 ayat 4 dan lompat ayat 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabung. Ini enggak ada. Ini musim angin, nanti besok ini musim timur, nanti lagi musim barat, mungkin nanti musim utara, musim selatan, tidak bisa menabur. Selalu orang perhatikan masalah-masalah, tidak bisa menabur. Aduh ini nanti saya dipikir ada masalah. Saya dulu dibilang ini, ada om saya dulu bilang gini. Ada dua orang bilang sama saya, kamu jangan bangun gereja bagus-bagus, diampun lagi. Nanti kalau ada kerusuhan lagi, dibakar lagi. Saya bilang, om nanti saya bangun, lebih bagus kan? Lebih bagus. Tapi Anton bilang, bro jangan bangun. Sama anak saya Pak. Bilang papa jangan bilang papa jangan. Papi Anton bilang jangan bangun gereja yang bagus lagi, nanti ada kerusuhan lagi. Saya bilang, siapa bangun lebih bagus. Jadi jangan kita perhatikan masalah. Tetap kita menabung terus. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayat 6. Ayat 6 firman Tuhan berbunyi demikian. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Amin. Ini intinya orang yang hanya memperhatikan masalah, dia tidak akan melangkah maju. Ya, ada cerita-cerita. Ya, kita jangan. Memang kita tetap perhatikan masalah, tapi jangan itu jadi standar kita. Ya, kita tetap maju. Amin. Amen. Menabur. Oke, kita masih menabur. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 11. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 11. Saya minta Pak Yohanes Leka bacakan itu. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 11. Puji firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat sampai ayat 11 ya. Lanjut sampai ayat 11. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terus. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, supaya kami senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenarannya. Amin. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya, amin. Inti ayat ini berkata, yang menabur sedikit akan menuai sedikit, yang menabur banyak akan menuai banyak. Amin. Yang tidak menabur pasti tidak menuai. Kalau bisa menabur berarti nebeng sama orang, coba kan bang kalau bahasa Toraja itu tidak bisa menuai banyak itu. Ya, kita mau menuai, amin. Amin.
Jemaat Immanuel Timika Menuai. Amin. Berarti harus Nabur. menabur. Mau tabur sedikit apa banyak? Banyak. Banyak. Kita tepuk tangan. Sekarang kita mulai bagaimana caranya menabur. Ya. Ini gedung gereja luar biasa Tuhan bekerja sampai gedung gereja itu berdiri. Ya. Tetapi gedung gereja ini belum selesai. Mau menabur ya pastilah. Saya juga mau menabur di Immanuel. Amin. Pak Pendeta, satu kotak itu berapa batu? Diperkirakan 1000 batu. Pak. Ya. 4 kali 4 berarti 16 meter kali 18 Bapak Ibu, saya kembali pada orang Israel. Orang Israel pulang dari pembuangan, itu tugas utama mereka adalah membangun rumah Tuhan. Ya, Raja Quraisy berkata, Tuhan telah memberikan aku kuasa atas seluruh dunia. Dan siapapun yang jadi umatnya, Tuhan hendaklah dia kembali ke Yerusalem dan membangun rumah Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan saya untuk memerintahkan orang Israel kembali ke Yerusalem membangun rumah Tuhan. Maka dikasihlah emas-emas lalu. Kembalilah Zerubabel. Pertama kali sampai di Yerusalem, dia membangun mesbah dulu. Habis membangun mesbah, membangun bait suci. Setelah itu Nehemia pulang. Tugasnya membangun tembok Yerusalem. Bagaimana caranya Nehemia membangun tembok Yerusalem? Mereka belum kaya. Dibagi sudah. Nanti baca di Nehemia pasal 3 pulang itu PR ya. Nehemia pasal 3. Nanti pulang. Jadi tembok ini satu petak ini keluarga ini, satu petak ini keluarga ini, satu petak ini keluarga ini, sampai seluruh keliling tembok Yerusalem terbagi habis. Mereka belum kuat ekonomi, mereka terancam, diancam tetangga, tapi mereka maju. Bahkan pada saat mereka satu tangan pegang senjata, satu tangan angkat barang, sambil luar biasa. Nanti baca, luar biasa. Dan kalau kita terapkan itu bisa terjadi. Amin. Kalau Pak Pendeta dan panitia bagi-bagi, mungkin satu kotak itu, kalau ada yang bisa satu kotak, satu keluarga boleh. Kalau tidak bisa satu, mungkin 4 orang. Bagi-bagi. Dan hari ini saya satu kotak. Amin. Berapapun nilainya batu saja. Batu saja, ya semen tidak, pasir tidak, batu saja. Itu cara saya. Saya tidak mau kotak sesuatu yang saya tidak buat. Saya buat dulu baru saya kotak. Jadi nanti hitung aja batunya ya. Pak Pendeta, panitia itu batunya berapa biji dan kasih tahu nilainya. Saya akan transfer nilai. Amin. Nanti saya ajak panitia atur, bagi saja, tepat selesai. Kita tidak boleh bergantung orang. Amin. Syukurlah kalau ada pemerintah, tapi rasanya tidak enak kalau kita tidak ambil bagian. Amin. Walaupun kita tidak sama semua. Apakah pemerintah yang dapat upahnya di sorga nanti? Tidak dong. Kalau pejabat yang mengupayakannya berarti pejabat itu yang diberkati, bukan kita. Kita harus mengambil bagian. Kalau dia ada Toraja saja, kalau rumah tongkonan, begitu tahu tongkonan kita dikerjakan, semua harus ikut ambil. Tidak mau direruk orang, kalau bahasa Toraja bilang, tidak mau kehilangan ambil. Maka saya yakin tahun depan ini sudah tutup. Amin. Kita datang dengan tim dan kita akan KKR dan seminar. Amin. Sudah dijanji, nanti seminarnya di sini. Saya dikasih karunia jadi pembicara seminar KKR, jadi dosen, ya Tuhan kasih karunia. Ya. Amin. Amin. Immanuel, amin. Amin. Tepuk tangan. Nanti saya pulang ini Pak Gembala telepon. Om, Bapak, kami sudah bagi-bagi, itu sudah terbagi habis itu. Soal plasteren nanti berikut. Batu dulu. Ya, kosen suara tahu?
Tinggal batu dulu. Nanti setelah batu baru kita plesteran. Ya, minimal kita tutup, bikin floor, kita bikin kakak, kita bikin seminar. Amin. 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 Namanya juga Immanuel. Allah beserta kita. Tahu Immanuel? Tahu. Tuhan Allah beserta kita. Amin. Ya, jadi nanti ya, ini dilakukan firman. Saya lakukan satu ruang, satu kotak. Ya, apakah di kota hitung pul atau di kosong itu jendelanya, ya terserah aja nanti. Pokoknya satu kotak itu. Ya, itu batu. Ya, jadi saudara, itu kita menabur. Ya, saya sudah singgung di khotbah. Saya dulu awal penggembalaan saya ada seorang hamba Tuhan senior bilang begini, bro, kita ini kan sudah full time. Jadi tidak perlu lagi sumbang-sumbang. Saya bilang begini, Om. Saya berkeyakinan semua yang saya punya adalah pemberian Tuhan. Amin. Jadi kalau, kan dia bilang, ada dua orang bilang saya itu. Satu jemaat, satu hamba Tuhan. Jemaat kalau bilang gini, mungkin besok-besok Om dipindahkan. Tidak saya bilang begini. Kalau saya dipindahkan, kan Tuhan punya ladang semua di dunia ini. Saya tanam di ladangnya Tuhan di sini. Saya dipindah ke tempat lain, pasti saya diberkati. Dan saya di sini. Ya, coba lu bapak-bapak punya sawah di sini. Sawah di sini, ada sawah di Timika, ada sawah di Papua. Lalu ada karyawannya, rajin sekali. Lalu pindah ke Papua, pasti perhatikan sana. Karena di Timika sudah rajin, di sana pasti dia dipercaya lagi. Ya, jadi mari Bapak Ibu. Jadi sahabat orang-orang cerdas itu bilang, berbuatlah di mana engkau berada. Amin. Ya. Nanti pindah baru berpikir lagi berbuat di situ. Jangan pikir di tempat lain sebelum Anda pindah ke sana. Di sini dulu. Ya. Anda di sini berarti Anda diberi tanggung jawab untuk diberkati dalam hubungan. Amin. Amin. Oke, kita lanjut. Menabur. Masih menabur. Kita baca ayat terakhir. Matius 6 ayat 20. Ya. Matius 6 ayat 20. Saya minta Pak Gembala bacakan. Matius 6 ayat 20. Matius pasal 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, disertai dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kita tidak hanya menabur untuk dunia ini. Oh, saya kasih persembahan supaya diberkati di dunia. Oh, saya tanam ini, buat ini supaya kita tidak cukup. Kita juga menabur untuk yang kekal. Amin. Karena berapapun yang kita punya di dunia, pasti kita berpisah. Amin. Berapapun. Ada dua cara manusia berpisah dengan hartanya. Bisa hartanya pergi lebih dulu, dia masih ada. Ketika dia jatuh bangkrut. Dan saya sudah lihat itu, ada orang kaya raya dulu. Kemudian jatuh bangkrut dan tidak ada bekas-bekasnya. Anak-anaknya pun tidak disekolahkan, berarti tidak ada bekasnya. Itu harta meninggalkan orang. Tapi ada orang, dia yang meninggalkan harta. Ya. Hartanya masih banyak, tapi udah pergi dan mati. Bisa. Hanya harta surga yang kalau kita punya jaminan, kita dapat. Amin. Sekarang kan viralnya Sambo ya, bikin malu polisi, bikin malu Kristen, bikin malu Toraja. Karena itu Sambo itu Toraja. Tapi tidak boleh bawa-bawa, itu kan bukan orang Toraja yang suruh dia. Bukan juga Kristen suruh dia, bukan polisi suruh dia, itu pribadinya. Kenapa begitu? Karena dia memburu kekayaan dunia, memburu jabatan dunia, memburu kesenangan dunia tanpa punya dasar rohani. Kita harus punya dasar, ya, supaya kita bisa menuai di dunia dan menuai di dalam kekekalan. Amin. Amin. Tapi kita sampai di surga, kalau kita anak Tuhan, Tuhan tidak bilang, Tuhan tidak beri kita jabatan tinggi karena kita punya banyak itu. Tidak, saudara. Tidak sama sekali. Tuhan beri kita posisi karena kita berbuat banyak. Keselamatan adalah anugerah, pemberian Tuhan karena kita percaya, bertobat, beriman. Selesai, selamat.
tapi posisi dalam sorga adalah karya, pengabdian kita, ya, pengabdian kita. Lazarus tidak punya posisi karena dia tidak berbuat apa-apa, hanya beriman doang. Tapi Abraham punya posisi karena dia berbuat baik. Amin. Jadi mari kita ya menerapkan kunci ini untuk dijamin memenuhi berkat dengan sorak-sorai, berkat jasmani dan berkat rohani. Mengingat dan percaya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, kita berdoa memohon Tuhan memulihkan kita, kita melangkah maju dan menabur dengan takwa. Amin. Apapun yang kita lakukan. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara kita berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Ku yakin saat kau berdiri, ya. Ku yakin. Bapak Ibu mendengarkan firman ini, Tuhan rancang Bapak Ibu sudah mengalami firman ini. Sí. 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 Ku yakin saat kau berbicara, amin. Ku menang saat kau berbicara, hidupku akan terbuka oleh perkataan.